Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh masyarakat negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Billy Membrasar, Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Kementerian Bappenas 2019-2021, dan juga staf khusus Presiden Republik Indonesia ingin menyampaikan sebuah kabar baik dari Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kecintaannya juga adalah untuk mewujudkan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai dua provinsi yang paling timur di Indonesia untuk menjadi provinsi yang sejahtera. Mewujudkan komitmennya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Kesekretariatan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama dengan sebuah tim terintegrasi yang disebut dengan Pokja Percepatan Pembangunan Papua-Papua Barat. Disusunlah sebuah strategi yang telah dikomunikasikan dengan berbagai komponen masyarakat termasuk masyarakat Papua hingga ke grassroots. Lahirlah 8 strategi percepatan pembangunan Papua-Papua Barat tersebut untuk mewujudkan visi baik dari Presiden Joko Widodo, yakni Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan tentunya sesuai dengan asas berkelanjutan atau sustainability, Papua Hijau. Sebagai seorang anak Papua dan anak Indonesia, saya sangat bangga dan berbahagia menyambut berita positif ini dan menjadi bagian terintegrasi dalam Pokja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Kami mendorong strategi rencana aksi percepatan pembangunan Papua-Papua Barat berbasis anak-anak muda dan lahirlah 5 strategi rencana aksi pembangunan tersebut yang merupakan sebuah program yang sangat jitu. Pertama adalah pembangunan Papua Youth Creativity Hub, yaitu sebuah tempat untuk menginkubasi, melatih, dan menciptakan entrepreneur atau wira usahawan muda Papua. Yang kedua, dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri, didoronglah dan di-launching manajemen talenta Papua, sebuah web dan aplikasi yang berbasis coaching dan mentoring yang akan berisi pelatihan, pendidikan, kepemimpinan untuk merangkum dan merangkul seluruh talenta-talenta terbaik bangsa yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat agar melink dan match mereka dengan supply demand atau permintaan pekerjaan dan kesempatan berkarya sehingga angka pengangguran akan menurun total dan menaikkan kesejahteraan di kalangan masyarakat Papua. Yang ketiga, dengan leading sektor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di-launchinglah program petani milenial yang akan diimplementasikan di 10 provinsi yang ada di Indonesia untuk menciptakan 100.000 petani dari kalangan milenial dalam rangka mencapai visi besar Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan. Di Provinsi Papua dan Papua Barat sendiri akan diciptakan 20.000 petani milenial dari usia muda di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat dengan harapan agar kesejahteraan dan ketahanan pangan di dua provinsi ini dapat tercapai. Yang keempat, dengan leading sektor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, didoronglah pembangunan pusat-pusat belajar informal untuk memberikan akses pendidikan agar anak-anak muda Papua yang bergabung dalam pusat-pusat belajar informal tersebut boleh memperoleh skill untuk bertahan hidup, mensejahterakan dirinya, berprestasi, dan berkarya. Dan yang terakhir, dengan leading sektor Pokja Papua Kementerian Bappenas, disusun dan di-launchinglah sebuah aplikasi dan website yang disebut dengan online policy system untuk menerima masukan-masukan kebijakan terbaik dari seluruh komponen masyarakat Papua, termasuk komponen anak-anak muda, agar dapat melakukan pengawasan, input, observasi, dan memberikan masukan berkelanjutan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju ketika kita semua sama-sama maju mencapai percepatan pembangunan tersebut, dan saya percaya kita akan mewujudkan visi besar Indonesia maju bahkan sebelum tahun 2030 nanti. Maju terus Indonesia, maju terus pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh anak bangsa bahu-membahu membangun negeri ini, dan khususnya untuk anak-anak Papua, mari ikut membangun Indonesia
dari tanah Papua.